Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai polinom. Halo, saya Alvina Safara Dolembang dari kelas 11-2, absen 5 akan menjelaskan polinomial LK1 dan LK2. Polinomial pada LK1 yaitu pengertian dan operasi aljabar. Pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Suku banyak atau polinomial adalah sebuah ungkapan aljabar yang variabel atau peubahnya berpangkat bilangan bulat non-negatif. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A0 X pangkat N plus A1 X pangkat N min 1 plus A2 X pangkat N min 2 plus sampai seterusnya dengan N termasuk bilangan bulat atau N tidak sama dengan 0. Keterangannya yaitu A0, A1, A2 sampai seterusnya disebut koefisien masing-masing bilangan real walaupun boleh juga bilangan kompleks. Kedua, derajat suku banyak adalah pangkat tertinggi dari pangkat-pangkat pada tiap-tiap suku disebut N. Untuk suku banyak 0 dikatakan tidak memiliki derajat. Misalnya suku A 0 X pangkat N, A1 X pangkat N min 1, A2 X pangkat N min 2 sampai seterusnya masing-masing merupakan suku dari suku banyak. Contoh dari derajat suku banyak yaitu diketahui suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 min 5x pangkat 2 plus x min 7. Tentukan derajat suku banyaknya. Jawabannya itu derajat suku banyak adalah pangkat tertinggi dari suku-suku yang ada. X pangkat 5 adalah pangkat tertinggi, jadi Fx berderajat 5. Yang kedua yaitu suku tetap konstanta. A0 adalah suku tetap atau konstanta, tidak mengandung variabel atau peubah. Sedangkan AN X pangkat N adalah suku berderajat tinggi. Contoh soalnya yaitu diketahui suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 min 5x pangkat 2 plus x min 7. Tentukan suku tetapnya. Jawabannya adalah suku tetap adalah konstanta, maka suku tetapnya adalah minus 7. Keempat, ada nilai suku banyak. Jika Fx sama dengan Ax pangkat N plus Bx pangkat N min 1 plus Cx pangkat N min 2 sampai seterusnya, maka nilai suku banyak dapat dicari dengan cara substitusi dan skematik. Selanjutnya, operasi aljabar. Operasi aljabar ada 3, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Contoh-contohnya seperti ini. LK2 yaitu tentang operasi pembagian pada suku banyak. Pembagian suku banyak Px oleh X min A dapat ditulis dengan Px sama dengan dalam kurung X min A dikali Hx plus S. Dengan keterangan Px suku banyak yang dibagi, X min A adalah pembagi, Hx adalah hasil pembagian, dan S adalah sisa pembagian. Contoh soalnya seperti ini. Saya Fida Rasita Fadilah Madaniyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang LK3 dan LK4. LK3 algoritma pembagian polinom dengan pembagian suku banyak Px oleh Gx dengan rumus Px sama dengan Gx kali Hx tambah S. Keterangannya Px sama dengan suku banyak yang dibagi, Gx sama dengan pembagi, Hx sama dengan hasil bagi, S sama dengan sisa pembagian. Contoh soalnya, tentukan sisa dan hasil bagi jika X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 8 dibagi X min 2. Menentukan sisa dan hasil bagi dengan cara skematik Horner. Koefisien hasil bagi 167. Hasil baginya X pangkat 2 ditambah 6X tambah 7, sisanya 6. Maka algoritma pembagian adalah X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 8 sama dengan X min 2 dikali X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 7 ditambah 6. Lalu pada LK4 yaitu nilai polinom atau suku banyak. Nilai
nilai dari suatu suku banyak atau polinomial di suatu titik dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu cara substitusi dan Horner. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x min 7 untuk x sama dengan 2. Di sini bisa menggunakan dua cara, yaitu metode substitusi dan Horner. Metode substitusi yaitu diperoleh hanya dengan mengganti nilai variabel x dengan nilai di titik mana ingin diketahui nilai suku banyak fx tersebut. Misalnya f2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi 7. Hasilnya nanti adalah 27. Sedangkan cara Horner diperoleh dengan meletakkan koefisien-koefisien yang dimiliki variabel-variabelnya pada bagan dengan aturan yang telah ditentukan. Hasilnya nilai suku banyak f2 sama dengan 27. Hasil dari metode substitusi dan Horner akan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Resti Aji dari kelas 11-2 absen 1. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa yaitu jika suku banyak Px dibagi XA, maka sisa sama dengan nilai suku banyak PA. Akibatnya jika Px dibagi X plus A, maka sisa P min A. Dan jika Px dibagi AX min B, maka sisanya PB per A. Contohnya metode substitusi. Soal tentukan sisa 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 7x plus 6 dibagi x plus 1 atau dibagi x min 1. Maka P min 1 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus 7 kali min 1 plus 6 sama dengan min 2 min 1 min 7 plus 6 sama dengan min 4. Kemudian menggunakan metode Horner. Tentukan sisa dan hasil jika x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5x min 8 dibagi dengan x min 2. Yang pertama, tentukan nilai x. Karena x min 2, maka x sama dengan 2. Kemudian dimasukkan ke dalam metode Horner seperti ini. Maka hasilnya adalah sisa pembagian sama dengan 6. Koefisien hasil bagi sama dengan 1, 6, dan 7. Hasil baginya adalah x kuadrat plus 6x plus 7. Kemudian mencari nilai m. Contoh soalnya, nilai m supaya 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus mx kuadrat plus 2 habis dibagi 2x min 1 adalah hasil bagi s sama dengan 0, di mana s adalah sisa pembagian. Sesuai teorema sisa bahwa s sama dengan p setengah sama dengan 0. 4 dikali setengah pangkat 4 min 12 kali setengah pangkat 3 plus m kali setengah pangkat 2 plus 2 sama dengan 0. Hasil sama dengan 1/4 min 1,5 plus m plus 2 sama dengan 0. M sama dengan min 1/4 plus 1/2 min 2 dikali 4 karena nilai penyebut terbesar adalah 4. Hasil M sama dengan min 1 plus 6 min 8, M sama dengan min 3. Kemudian teorema faktor. Teorema faktor, misalkan fx adalah sebuah suku banyak x min k adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Teorema faktor itu dapat dibaca sebagai berikut. Jika x min k adalah faktor dari fx, maka fk sama dengan 0. Jika fk sama dengan 0, maka x min k adalah faktor dari fx. Langkah menentukan faktor-faktor dari polinom ialah: langkah pertama, jika x min k adalah faktor dari suku banyak fx sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus A2x kuadrat plus A1x plus A0, maka nilai K yang memungkinkan adalah faktor-faktor bulat dari A0. Langkah kedua, dengan cara coba-coba, substitusi nilai X sama dengan K sehingga diperoleh Fx sama dengan 0, atau dapat menggunakan cara Horner dengan sisa sama dengan 0.
Jika demikian, maka x min k adalah faktor dari fx. Akan tetapi jika fk tidak sama dengan 0, maka x min k bukan faktor dari fx. Setelah diperoleh sebuah faktor x min k, faktor-faktor yang lain dapat ditentukan dari suku banyak hasil bagi fx oleh x min k. Pembuktiannya, misalkan x min k adalah faktor dari fx, maka fx dapat ditulis sebagai fx sama dengan x min k dikali hx, dengan hx adalah suku banyak hasil bagi dengan bentuk tertentu. Substitusi nilai x sama dengan k dalam persamaan fx sama dengan x min k dikali hx, sehingga diperoleh fk sama dengan k min k dikali hk. Fk sama dengan 0 dikali hx, fk sama dengan 0. Misalkan fx dibagi dengan x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa fk dengan menggunakan teorema satu pernyataan ini dapat dituliskan sebagai fk sama dengan x min k dikali hx dikali fk. Untuk fk sama dengan 0, persamaan di atas berubah menjadi fx sama dengan x min k dikali hx. Hubungan ini menunjukkan bahwa x min k adalah faktor dari fx. Berdasarkan uraian 1 dan 2 tersebut, terbukti bahwa x min k adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Contoh soal, metode substitusi. Tunjukkan bahwa x min 4 adalah faktor dari 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 3x min 4. Masukkan nilai x sama dengan 4. F4 sama dengan 2 kali 4 pangkat 4 min 9 kali 4 pangkat 3 plus 5 kali 4 kuadrat min 3 kali 4 min 4. F4 sama dengan 256 min 576 plus 80 min 12 min 4. F4 sama dengan 0. Karena F4 sama dengan 0, maka x min 4 adalah faktor dari 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 3x min 4. Kemudian menggunakan metode Horner. Tentukan faktor-faktor linear dari suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 3x min 36x pangkat 2 min 16 plus 128 fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 36x kuadrat min 16x plus 128. Suku tetapannya A0 sama dengan 128. Nilai K yang memungkinkan dari faktor-faktor bulat dari A0 sama dengan 128 yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Dengan mencoba satu persatu bilangan di atas, maka kita tentukan sisa pembagian 0 untuk K sama dengan plus minus 2 dan plus minus 4 menggunakan metode Horner seperti ini. Sesuai dengan perhitungan Horner tadi, ditemukan bahwa hasil baginya adalah x kuadrat plus 4x min 32 sama dengan 0. Apabila difaktorkan menjadi x plus 8 dan x min 4 sama dengan 0. Jadi faktor-faktor dari suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 36x kuadrat min 16x plus 128 adalah x min 2, x plus 2, x plus 8, dan x min 4. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Perkenalkan, saya Muhammad Taslim Hazal Mutala dari kelas 11 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akar-akar polinom dan juga akar-akar rasional persamaan polinom. Pertama, ke akar-akar polinom adalah berbunyi misalkan fx adalah polinom, x min k adalah faktor dari fx, dan jika dan hanya jika k adalah akar dari fx sama dengan 0. K di sini disebut akar atau nilai 0 dari persamaan polinom fx sama dengan 0. Untuk contoh soal akar-akar polinom, contoh soalnya adalah x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x plus 6 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya adalah, pertama kita coba mengisi nilai dengan bilangan faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6, nilai positif dan negatif. Kita akhirnya menemukan sisa pembagian 0 untuk x sama dengan negatif 1, bisa menggunakan metode Horner. Setelah itu kita bisa membentuk ulang persamaannya menjadi x
ditambah 1 dikali X dikurangi 2 dikali X dikurangi 3 hasilnya 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 2, dan 3. Dan ada juga yang namanya teorema akar-akar rasional, di mana fx suatu polinom ada yang hasilnya yang merupakan koefisiennya bulat. Misalkan fx adalah suatu polinom dengan koefisien yang bulat. Jika c per d adalah akar rasional dari fx sama dengan 0, maka c adalah faktor bulat positif dari A0 dan d adalah faktor bulat dari A0. Untuk C, faktor bulat dan juga positif. Contoh soalnya adalah untuk mencari akar-akar dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x dikurangi 2. Kita bisa mencoba bilangan faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan 6, nilai positif dan negatif. Habis itu kita bisa menemukan sisa pembagian 0 untuk x sama dengan 2. Persamaan ini kita bisa ditulis kembali dan menemukan bentuk lain dari fungsi, yaitu x dikurangi 2 tutup kurung dikali x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 hasilnya 0. Untuk mencari akar-akar irasional kita bisa menggunakan rumus kuadratik dan ketemunya adalah 2 plus minus akar 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 dikurangi akar 3, 2, dan 2 ditambah akar 3. Untuk akar-akar rasional persamaan polinom, ini adalah dimana akar-akar ini jika dijumlahkan atau dikali bernilai dengan suatu koefisien dibagi dengan suatu koefisien. Jadi pertama ada persamaan kuadrat x1 ditambah x2, hasilnya adalah negatif b dibagi a, dan x1 dikali x2 adalah c dibagi a. Sedangkan persamaan kubik kita memiliki x1 ditambah x2 ditambah x3, hasilnya adalah negatif b dibagi a. Terus x1 x2 ditambah x1 x3 ditambah x2 x3 adalah c dibagi a. Kemudian x1 x2 x3 adalah negatif d dibagi a. Kemudian persamaan kuartik atau persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 4. x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 adalah negatif b dikurangi a. Negatif b dibagi a. x1 x2 ditambah x1 x3 ditambah x1 x4 ditambah x2 x3 ditambah x2 x4 ditambah x3 x4 adalah c dibagi a. Kemudian x1 x2 x3 ditambah x1 x2 x4 ditambah x1 x3 x4 ditambah x2 x3 x4 adalah negatif d per a. Dan x1 x2 x3 x4 adalah e per a. Dari sini kita bisa menemukan bentuk umum ax pangkat n ditambah bx pangkat n-1 hingga bentuk akhir, yaitu sebuah konstanta ditambah konstanta sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0, memiliki akar x1, x2 hingga xn. Dari bentuk umum ini kita bisa menemukan nilai negatif b per a adalah jumlah dari akar x1, x2 hingga xn. Untuk mencari nilai c per a adalah dengan cara menambahkan x1, x2, x1, x3. Jadi kita bisa menambahkan dua koefisien hingga tidak ada koefisien yang sama yang dijumlahkan. Nah, misalnya x1, x2 dan tidak ada bersisa lagi. Jadi dari situ kita bisa menemukan nilai c per a. Untuk nilai negatif d per a untuk derajat ganjil dan positif d per a untuk derajat genap, kita bisa mencari nilai dengan mengalihkan semua koefisien, mengalihkan semua akar x1, x2 hingga xn. Itulah akar-akar rasional persamaan polinom, penjumlahan dan perkalian dari akar-akar persamaan rasional polinom. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum